Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sore hari ini kita ada pasien NMAX. Ini dengan keluhan adalah untuk double starternya itu manjer atau menyala terus meskipun kontaknya sudah dimatikan. Jadi motor ini datang ke bengkel dalam keadaan sudah tekor akinya karena sudah tersedot untuk menghidupkan dinamo starternya karena manjer. Jadi ini sudah kita cek untuk akinya, memang sudah tidak ada tersimpan arus, sudah tekor. Jadi kita tidak bisa mencoba atau tidak bisa membuat video seperti apa kondisinya karena akinya sudah benar-benar tekor dan baru kita setrum, baru kita cas. Ini untuk kondisinya, akinya sudah kita lepas, dan kita setrum. Nanti nunggu sampai penuh. Kemudian yang menjadi permasalahan biasanya untuk problem ini adalah di bending starter atau switch starter. Nah, kita coba cek untuk bending starternya. Untuk motor NMAX ini berada di sebelah kiri dari box aki. Jadi di sebelah kiri dari box aki itu nanti bisa terlihat untuk bendingnya. Sekarang kita cek untuk bendingnya. Nah, bendingnya adalah ada di sana, sudah terlihat yang itu, yang ada kabel merah besar. Nah, cuman kondisinya ini seharusnya tidak seperti ini, harusnya menghadap ke atas, dan itu diletakkan di samping dari box aki. Ini ada tempat untuk menggantungkan bending starter ini. Jadi ini posisinya terbalik, terjungkir. Seharusnya ini nempel di box, luar box aki ini. Ini sudah ada tempatnya dan dia posisinya tergantung, tidak tergeletak jungkir seperti itu. Sekarang langsung saja kita keluarkan untuk bending starternya dan kita cek kondisinya. Kita buka dulu karet pembungkusnya. Ini sangat mengherankan, ada air yang keluar dari karet tutup bending ini. Coba kita perhatikan. Nah, sampai mengalir. Menetes ya. Kita cabut karetnya. Nah, jadi kondisinya bending ini terendam air karena posisi dari bendingnya terjungkir. Ini juga terlihat basah. Sekarang kita buka untuk bendingnya. Kita gunakan pakai bank mini untuk membuka kancingannya dan menahannya.
Nah, tertahan, kita tarik ke atas. Terpaksa kakinya patah, cuman tidak mengapa, tidak masalah, dengan satu pengunci ini masih kuat. Jadi seperti ini kondisinya. Jadi kondisi bendik ini basah air, jadi bisa kita terangkan atau bisa kita logika bagaimana bisa terjadi double starter NMAX ini manjer meskipun kontak masih on. Itu karena bisa terjadi karena untuk tembaga yang besar ini, kaki bendik ini ada 4, ada yang besar 2, warnanya adalah warna merah tembaga, dan ada warna kuning, ini kaki yang kecil. Jadi untuk kaki yang besar ini, pin yang besar ini adalah langsung dari aki, plus 12 volt dari aki langsung. Kemudian yang satu adalah pin menuju ke dinamo starter yang mengantarkan arus ke dinamo starter. Sedangkan yang kecil, pin yang kecil ini adalah sebagai penghantar atau penyambung atau sebagai pemicu untuk menghubungkan arus dari aki yang di pin yang satu ini menuju kaki pin yang ke dinamo starter. Nah, dengan adanya air ini, maka air ini bersifat sebagai konduktor, menghubungkan langsung pin 1 menuju pin 2 tanpa perintah dari pemicu ini. Jadi meskipun keadaan kontak mati, namun ini bisa tetap terhubung, yaitu dikarenakan adanya air. Jadi menghubungkan secara langsung tanpa perintah dari pemicu, dari tombol starter ataupun dari kunci kontak. Jadi ini yang menyebabkan double starter ini menyala terus dalam keadaan kunci kontak sudah dimatikan. Jadi jika seperti ini, kita cukup keringkan saja, kita lap, kemudian kita keringkan sampai benar-benar kering. Dan juga soketnya ini harus kita keringkan juga. Jadi seperti ini keadaan soketnya, sudah basah. Ini kita lakukan proses pengeringan terlebih dahulu. Untuk mengeringkan bendik starter ini, kita akan buka tutup dari bendik starternya. Ini ada pengunci-pengunci yang mengikat ke kaki-kaki dari bendik. Di sini 1, kemudian di sini juga ada 2. Jadi nanti kita pakai obeng mini yang putih ini untuk mencongkel pengunci ini, sehingga nanti kita bisa lihat di dalamnya ini apakah juga basah atau cuman di bagian luarnya saja. Sekarang kita buka untuk pengunci dari tutup bendik ini.
ternyata juga sudah basah bagian dalamnya. Kita semprot pakai angin. Ini setelah kita bersihkan, kita keringkan, kita semprot dengan angin. Sekarang kita tes kaki-kakinya ini apakah dalam kondisi normal ini dalam keadaan menyambung atau terputus. Normalnya seharusnya ini adalah terputus karena belum ada perintah dari tombol starter untuk menghubungkan kedua pin ini. Sekarang kita tes. Kita pakai multimeter, kita arahkan di pemmeter skala 200. Kita tes dulu. Nah, jadi kalau nyambung ada nilai hambatan yang terbaca. Nah, sekarang kita tes kedua kaki yang besar ini apakah menyambung atau tidak. Biar jelas kita jadi ini kita tancapkan di satu yang kaki yang satu dan satunya lagi. Jadi ini tidak connect atau tidak terhubung. Nah, jika ini terhubung, jadi ini sudah aman. Untuk mengetahui lebih dalam prinsip kerjanya, kita akan coba gunakan aki ya. Kita kasih arus di kaki sini sama sini, nanti seperti apa reaksinya dan apakah masih bisa berfungsi dengan normal. Kita akan gunakan aki ini untuk mengetes bendik ini apakah masih bisa bekerja dengan normal. Jadi untuk kaki yang kecil, untuk sebagai pemicunya kita sambung kabel untuk memudahkan pencolokan ke aki. Ini kita jepit. Kemudian yang satunya di sini, dan kita coba masih bisa bekerja ya. Ini bisa dilihat tembaganya atau besinya naik turun. Oke, waalaikumsalam. Jadi kalau kita perhatikan sistem kerja dari bendik ini pin yang kita anggap ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Pin yang sebelah kiri ini naik ke atas, ini terusannya ini. Kemudian di sini diteruskan ke plat tembaga lagi. Nah, sampai di ujung ini. Dan kalau kita perhatikan dari sisi samping, ini adalah tembaga yang sebelah sini yang kita gerakkan ini. Jadi dari kaki yang bawah sini ke atas naik, kemudian diteruskan oleh plat, kemudian turun, dan ujungnya adalah ini yang kita gerakkan dengan jari ini. Kemudian kaki yang sebelah kanan ini naik ke atas, kemudian menuju ke sini. Jadi yang plat yang sebelah depannya di sini
kalau kita lihat dari samping. Nah, yang di bawahnya ini. Nah, jadi kalau kita gerakkan, ini akan terhubung antara plat yang atas dengan plat yang bawah. Ini coba kita ilustrasikan. Nah, kalau seperti ini maka terhubung. Jadi plat yang bawah ini kalau ditarik ke bawah, ini menuju ke pin yang sebelah kanan. Sekarang langsung kita praktekkan ke aki, dan kita perhatikan di gerakan dari plat yang akan saling menyambung. Nyambung putus, nyambung putus. Jadi ini adalah pemicu atau solenoidnya. Ini yang untuk kutub positif dan negatif dibalik tidak masalah, sehingga karena ada arus positif dan negatif yang mengalir ke kumparan, sehingga akan menjadi medan magnet dan akan menarik besi yang ada di depan medan magnet. Jadi kita ulangi seperti ini cara kerjanya. Ini yang di bagian tengah jelas ya. Sekarang kita praktekkan dengan menggunakan avometer. Ini kita praktekkan menggunakan multimeter. Sebentar kita atur dulu. Jadi ini sudah kita hubungkan ke avometer. Sekarang tempelkan kabelnya. Lanjut. Terus tempel terus. Nah, ini menyambung, lepas. Nah, lepas, ketika terlepas tidak ada nilainya, kemudian sambungkan lagi. Nah, ada nilainya. Lepas. Jadi seperti ini pengetesannya. Jadi bending ini masih normal dan masih bisa digunakan. Kita pasang lagi penutup bendingnya. Sudah mengunci. Tinggal kita pasang ke motor. Ini aki yang cas sudah penuh, sudah bisa kita lepas. Jadi penyebab kenapa bending starter ini terletak terbalik atau terjungkir adalah karena ini dudukan dari bendingnya ini patah. Ini seharusnya ada plastik yang ke atas gini, kemudian di sini dimasukkan ke dalam karet pembungkus. Ini berhubung karena patah, kita kondisikan agar ini tetap dalam keadaan berdiri. Ini kita pakai kabel tis dan kita ikatkan di sebelah belakangnya sini. Ini kita ikat sehingga tetap dalam keadaan berdiri. Jadi sudah kita posisikan seperti ini dengan posisi berdiri, dan kita ikat dengan kabel tis di sebelahnya ini ya. Jadi ini yang dudukan bending starter yang sudah patah. Ini kita pindahkan menggunakan tali sehingga posisinya dalam posisi berdiri, sehingga tidak akan terulang kejadian yang sama. Bending ini akan kemasukan air karena posisinya terjungkir. Sekarang kita tinggal pasang aki dan kita tes fungsional dari bending ini.
Sudah selesai kita pasang akinya, kemudian kita coba nyalakan kontak. Sudah menyala dan starternya pun tidak langsung menyala ya, sebelum kita pencet tombol starter dan switch rem, karena pada awalnya kondisi motor ini kunci kontak pun masih dalam keadaan off, dinamo starter langsung berputar, karena penyebabnya adalah bendeknya penuh dengan air. Sekarang kita coba nyalakan. Sudah berfungsi dengan normal. Kita ulangi. Alhamdulillah sudah normal untuk motor NMAX ini. Jadi demikian tips dari kami, semoga bermanfaat.